Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja Program Pendidikan Profesi Guru Transformasi B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yosefina Hermibakti SAG, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Cincole, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 dengan tema 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Demikian video perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkan kalian mau belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sasaran siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Bukan para peserta. Silakan duduk. Agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, terlebih dahulunya kita berdoa. Ibu minta Elvi sebagai ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Alvarez Nuno Aham, Hadir, Bu. Adriano Oktoberli Rote, Hadir, Bu. Maria Juliola Lowensi. Hadir, Bu. Kita masuk ke materi. Materi pokok yang kita bahas hari ini tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Itu materi pokok yang kita bahas hari ini. Tentang apa? 10 perintah sebagai pedoman hidup. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu Peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mengupayakan melalui sifat dan tindakannya dalam keseharian. sehari-hari.
Kita tahu 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Kemudian tujuan pembelajarannya tadi peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu masuk ke materi intinya, Ibu minta satu orang untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru. Pertanyaan pertama, apa arti dari 10 perintah Allah? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Sandra. 10 perintah Allah adalah hukum kasih yang diberikan Allah. Oke, mungkin masih ada di antara teman-teman yang lain untuk melengkapi jawaban dari teman Sandra tadi. Siapa bisa? Saya Bu. Oke, Alvarez. 10 perintah Allah adalah hukum kasih yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, tepuk tangan untuk Sandra dan Alvarez. Tadi Sandra dan Alvarez sudah menjawab apa arti dari 10 firman Allah. Jadi Ibu akan menjelaskannya sekali lagi. Ya, 10 perintah Allah itu artinya hukum kasih Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Sebagai apa tadi? Pedoman Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan melaksanakan perintah Allah, kita atau hubungan kita semakin dekat dengan Allah dan hidup rukun damai terhadap sesama. 10 perintah Allah adalah apa? Hukum kasih Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. atau Allah memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel di mana? Gunung Sinai. Gunung Sinai. Soal-soal yang diberikan sebentar. Ya, kelompok 1, 4 orang terdiri dari Presir, Tia, Elvi, dan Otto. Silakan bergabung di kelompok. Kelompok 2-nya Sandra, Randi, Alvarez, Umi, dan Yola. Silakan untuk dalam kelompok presentasikan di depan kelas. Dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Bisa? Satu. Diskusi kerjakan dengan baik dan benar. Diskusi kelompok. Kenapa? Sudah semua? Sudah Bu. Baik. Kalau sudah semua, sekarang Ibu minta mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Setelah itu sebentar baru kelompok 2. Siswa kelas 4 semuanya berdiri. Kita berikan tepuk semangat dulu. Bisa? Mau tepuk semangat? Tepuk semangat. Anggota kelompok kami. Adriano Oktober Lirute, Melani Elvin Sarari, Meliana Restani Tasesuri, Presilia Gracia Amalia Iberi. Pertanyaan pertama,
menyebutkan 10 perintah Allah. Akulah Allah Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala, berlebihan pada apa saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin akan berbuat 10. Jangan ingin akan menyiksa manusia secara tak adil. Pertanyaan yang kedua, jelaskan makna dari 3 perintah Allah berikut ini. Yang pertama, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya, taat kepada orang tua, menyayangi orang tua. Yang kedua, jangan mencuri. Artinya, tidak mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga, jangan bersaksi dusta. Artinya, jangan iri dan cemburu kepada orang lain. Pertanyaan yang ketiga, berikan 3 contoh nyata bagaimana kamu melaksanakan 10 perintah Allah. Pertama, di rumah. Contohnya, membantu orang tua, jujur dengan orang tua. Yang kedua, di sekolah. Contohnya, menghormati guru, menyayangi teman. Yang ketiga, di masyarakat. Contohnya, buang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik dan benar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok: Mariana Juliola Lorenzusi, Dunia Desmani Diaksi, Mariana Yusrani, Alfa Desmano Aha, Junita Sandra. Pertanyaan pertama, menyebutkan 10 perintah Allah. 1. Jangan memuja berhala, berhati-hati terhadap saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan memiliki sesama manusia secara tak adil. Pertanyaan kedua, jelaskan makna dari 3 perintah Allah berikut ini dengan bahasa sendiri. Hormatilah ayah dan ibumu. Artinya, membantu orang tua dan taat kepada orang tua. Jangan mencuri. Artinya, jangan mengambil hak orang lain tanpa mengambil izin. Jangan bersaksi dusta. Artinya, jangan iri hati dan jangan cemburu. Pertanyaan ketiga, berikan 3 contoh nyata bagaimana kamu melaksanakan 10 perintah Allah. 1. Di rumah, hormati ibu dan bapamu. Di sekolah, artinya jangan membuli teman dan taat kepada guru. Di masyarakat, artinya berkenan hati sesama. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu guru akan menjelaskannya secara lengkap lagi apa yang sudah dijawab baik oleh kelompok 1 maupun oleh kelompok 2 tadi. Tadi yang kamu kerja itu isinya di dalam isi tentang apa? 10 perintah. Tentang apa? 10 perintah. Ada berapa isi sekarang? Ada 10.
dari bunyi perintah pertama, kedua, ketiga. Siswa kelas 4 tahu tadi apa arti dari 10 firman Allah tadi? Katanya tahu? 10 perintah Allah adalah? Saya 10 perintah Allah adalah hukum kasih yang diberikan Allah. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup kita. 10 perintah Allah adalah hukum kasih yang diberikan Allah kepada bangsa dan juga kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Di mana Allah memberikan 10 perintahnya? Di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai melalui Musa. Musa menerima 10 firman Allah. Firman Allah itu dengan 2 loh batu. Lihat gambar ini. 2 loh batu ini Musa menerima firman-Nya dan isi 2 loh batu ini berisi tentang apa? 10 perintah. Sama-sama mendengarkan bunyi 10 perintah Allah dalam kitab suci. Perintah Allah sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 19 dan 20. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tinggallah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu: Satu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Dua, jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Empat, ingat dan luruskanlah hari Sabat. Jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Akhirnya, Musa turun membawa 2 loh batu 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 3.
37 sampai 39. Isi perintah Allah yang ada di dalam kitab suci. Dalam kitab suci tadi di situ Allah berfirman, kasihilah dirimu sendiri, sayangilah dirimu sendiri. Dalam kehidupan kita setiap hari, 10 firman Allah adalah itu sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan memahami atau dengan melaksanakan perintah Allah, hubungan kita semakin dekat dengan Allah dan hidup rukun damai terhadap sesama. Makna 10 perintah Allah itu dari firman pertama, kedua, ketiga itu berisi tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, itu isi firman Allah pertama sampai ketiga. Kemudian makna yang berikut firman Allah atau 10 perintah Allah yang keempat sampai 10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Apa bunyi perintah Allah pertama sampai ketiga? Coba sebut. Perintah Allah pertama, bisa memahami arti dari perintah Allah pertama sampai ketiga. Semuanya ada makna atau ada artinya dari ke-10 firman Allah itu. Ada kerja kelompok lagi. Jadi kamu lihat ini 2 loh batu. 2 loh batu ini dikerjakan sebentar oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ini apa namanya tadi? 2 loh batu. Dalam 2 loh batu ini tadi berisi tentang 10 firman. Kelompok 1-nya menulis 10 firman Allah dari firman Allah pertama sampai ke 5. Mana kelompok 1? Kelompok 2-nya 2 loh batu ini, 1 loh batu ini menuliskan 10 perintah Allah. Dari perintah yang berapa? 6 sampai 10. Kerja dalam kelompok. 1 orang yang tulis pensil, 1 orang yang tulis sandra. Tulis yang rapi. Ibu periksa sebentar. Tentu berisi tentang apa? Ini tentang apa? Makanya diskusi, berpikir. Sudah diberikan tadi oleh ibu guru itu ada gunanya dan ada manfaatnya. Di rumah harus belajar. Selain belajar apa tadi? Berdoa. Berdoa untuk Bapa dan Mama. Kemudian berdoa untuk diri sendiri dan juga keluarga. Harus bisa memahami isi dari 10 perintah Allah itu tadi. Bisa? Mengerti? Sebelum tutup pelajaran kita hari ini, Ibu memberikan pertanyaan untuk refleksi kamu di rumah. Itu ditulis, siapkan kertas masing-masing. Tulis
layar refleksinya untuk kamu kerja di rumah. Sampai di rumah kita harus kerja itu. Dengan sudah siap bukunya? Tulislah perintah Allah. Tulislah satu perintah Allah. Tulislah satu perintah Allah. Tulis. Sudah? Tulislah satu perintah Allah yang kamu anggap sulit. Dan jelaskan alasannya. Coba. Tuliskan satu sederhana dan jelaskan alasannya. Baik anak-anak, proses pembelajaran kita hari ini sampai di sini dan diakhiri dengan doa penutup. Elvi memimpin kita dalam doa. Dan teman-teman hari kita berdoa dan Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kesukaan hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami memaafkan kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan dan Amin. terima kasih.